Oke, kita lanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu. Pertemuan kita minggu yang lalu adalah sampai dengan fungsi keluarga. Ya, fungsi keluarga tentunya Bapak mendoakan semua keluarga kita, keluarga orang tua kita yang sudah bangun itu, sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Begitu banyak fungsi keluarga, Bapak harapkan semua ini sudah dilakukan oleh keluarga kita. Bahkan keluarga yang kita akan masuki atau jalani di kemudian hari juga melakukan 9 fungsi ini. Inilah fungsi yang ideal yang harusnya setiap keluarga melaksanakan. Ya, ada checklist biologis, sosialisasi, afeksi, edukasi, apakah semuanya sudah? Berarti kalau semua sudah, ditingkatkan lagi hari demi hari. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia perlu yang kita harus tahu. Hal yang sangat perlu kita ketahui. Oke. Pertama, anak belajar dari lingkungannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan terus, maka ia belajar memaki. Makanya orang tua harus tahu ini. Jika kita selalu mendidik anak dengan celaan-celaan, maka dia pasti mengikuti teladan dan contoh yang dia lihat. Oke, dia akan memaki, bahkan lebih daripada dia pernah dengar. Oke, berikutnya, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Makanya orang tua itu kalau mau marah-marahan, oke, ayo di kamar. Jangan sampai orang tua anak kita tahu kalau kita sedang marahan. Itu memang harus bijaksana. Kalau ada anak itu harus seharusnya bijaksana. Kalaupun marahan, jangan sampai anak dengar atau lihat. Ya, kalau bisa anaknya keluar dulu, kita baru main gitu. Oke. Tapi jangan sampai juga dibantu-bantu itu televisi dan sebagainya. Ya, oke. Marah pun marah bisa. Semua manusia itu layak marah, boleh marah, karena itu merupakan luapan. Kalaupun nggak marah-marah kan lucu. Ya, satu contoh aja, Tuhan Yesus saja pernah marah, tapi marahnya marah kudus ya. Dia benar marahnya marah karena mereka menggunakan tempat yang seharusnya untuk Tuhan digunakan untuk belanja begitu ya, atau pasar, marah. Nah, demikian juga kalau sesuatu yang tidak pas, marah ya. Tetapi jangan marahnya marah kepada berbahaya, angry, tapi angry-nya bisa dari danger. Jadi marah jangan sampai ke berbahaya begitu ya. Sampai mukul, sampai bunuh jangan. Oke, berikutnya, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Bukan rendah hati loh, rendah diri. Cemooh terus, kalau gitu, cemooh terus. Rendah diri anak itu, pendiam. Maju ke depan, malu, gemeteran, rendah diri. Oke, rendah diri itu nggak baik. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali dirinya. Dihina terus. Kamu begini, kamu anak ini ya. Dihina tuh, dia akan menyesali diri. Kenapa aku dilahirkan di sini? Bahkan dia bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan sebagainya. Oke, jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Ya, menahan diri. Makanya ajarlah toleransi supaya dia bisa menghargai orang lain dan dia menahan dirinya untuk tidak terlalu maju dan sebagainya. Dia toleransi. Dia tidak terlalu egois dan sebagainya. Toleransi, dia akan menahan diri. Oke, aku memberikan kesempatan yang lain. Begitu. Berikutnya, jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ayo nak, kamu pasti bisa. Didorong, bukan ditodong ya, dorong. Dia akan belajar percaya diri. Oke, berikutnya, jika anak dibesarkan dengan pujian, dipuji. Oi, makasih kamu bisa hari ini. Oh, bagus. Ini berapapun lainnya dipuji dan sebagainya. Ia belajar menghargai. Ya, itulah anak ya. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia belajar keadilan. Makanya kita mau perlakuan baik. Misalnya kita begini, kita marahi dia. Begini, tapi di sini dulu. Kenapa bapak marah? Kenapa ibu marah? Karena begini.
Nah, gini, adik sudah lakukan ini, adik sudah melakukan ini. Dia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ya rasa aman, kita membesarkan rasa aman, maka ia akan belajar menaruh kepercayaan. Itu maka orang tua harus memberikan rasa aman kepada anaknya, sehingga anak itu akan lebih percaya lagi kepada orang tuanya. Itu makanya adapun perempuan dan laki-laki, kalau laki-laki ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan yang dia pacari, maka dia akan menaruh kepercayaan kepada si laki-laki itu. Itu makanya kalian yang sedang menjalani proses itu, kalau kalian memberikan rasa aman kepada perempuan, laki-laki ya, memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada dia, maka perempuan itu akan memberikan rasa, menaruh kepercayaan kepada laki-laki itu. Dan sebaliknya, demikian juga dalam keluarga. Kalau ayahnya memberikan rasa aman, ibunya memberikan rasa aman, maka anak akan menaruh kepercayaan kepada orang tuanya. Oke, baik. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ya dorongan, dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Iya, apa yang aku lakukan ini, aku dapat dukungan, senang dia melakukannya. Oke, dia melakukan, wih kamu pasti, ayo bapak dukung, wih dia senang lagi melakukannya. Ya. Kalau kalian suka hobi gitu, kalau hobinya baik, hobinya positif, dapat dukungan, pasti senang menjalankannya. Oke, didukung dan didorong. Berikutnya, jika anak dibesarkan dengan kasih sayang, ia menemukan cinta dalam kehidupannya. Nah, kalau kita berikan didikan kasih sayang, maka anak itu akan menemukan cinta dalam kehidupannya. Dia juga akan melakukan di dalam keluarga berikutnya yang dia akan masuki. Apa itu? Memberikan rasa kasih sayang juga. Jadi anak itu sebenarnya begini, itu fotokopi dari ayahnya, fotokopi dari keluarga sebelumnya. Bagaimana kopi yang sebelumnya? Seperti itu. Bagaimana aslinya ya? Seperti itu. Gennya. Nah, tetapi sekalipun broken yang pertama ini, ayah kita, ibu kita, tetapi kalau kita sudah belajar banyak atau belajar mengenal Tuhan dan kita punya kerohanian yang bagus, tidak, maka keturunan berikutnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Broken atau hancur atau suka cerai-cerai, keluarga berikutnya akan tidak sama. Kenapa? Karena dia sudah menemukan Tuhan dalam keluarga itu. Ya, oke. Kalau anak itu sudah menemukan Tuhan dalam keluarga yang dia bangun juga menemukan Tuhan, maka itu beda. Itu makanya keturunan ketiga sampai keempat itu kalau tidak ada pertobatan, maka bagaimana hasilnya? Seperti itulah berikutnya. Oke, saya jelaskan dulu hal itu ya. Oke, dalam firman Tuhan sudah sangat jelaskan bahwasanya di mana orang tua kita atau nenek leluhur kita, nenek moyang leluhur kita melakukan dosa, maka keturunan ketiga sampai keempat itu masih terikat rohnya. Kalau leluhur kita sudah suka melakukan cerai, nikah, cerai begitu, maka ayah, anak-anaknya itu keturunannya pasti melakukan hal yang sama, itu pasti. Ya, karena roh itu turun. Bukan gennya, rohnya turun. Ikatan itu ada. Sampai keturunan 3 dan keempat. Bagaimana cara melepaskannya? Bagaimana cara agar semua yang kita pelajari sebelumnya tadi itu ada pada anak kita. Ya, kita mendorong, kita berikan kasih sayang, sehingga dia juga melakukan hal yang sama di kemudian hari. Itu akan bisa terjadi kalau dia sudah menemukan Tuhan dalam hidupnya. Oke, ada satu bagian di dalam Keluaran pasal 20. Saya tidak tampilkan ayatnya, tapi di sana di mana sampai keturunan keempat itu akan terikat rohnya. Ya, akan terikat rohnya. Makanya kita jangan coba main-main bermain dukun. Nah, saya sampaikan dulu, keluarga-keluarga yang kita akan bangun, jangan kita hanya mencari kenikmatan dunia atau uang semata, sehingga kita lari ke dukun untuk mendapatkan semua itu. Nah, ingat ini, siapapun kita kalau sudah berhubungan dengan dukun, maka orang yang berhubungan dengan dukun rohnya terikat.
apalagi sampai menumbalkan anaknya. Ya, menumbalkan anaknya itu orang tua yang sangat-sangat kurang ajar itu. Anaknya ditumbalkan demi kekayaan. Bapak sudah sampaikan mungkin di kelas ya, bagaimana proses iblis itu memberikan berkat kepada keluarga. Sebenarnya di pelajaran berikutnya saya mau jelaskan, tapi saya kok tergerak untuk menjelaskan ini ya. Nah, bagaimana prosesi atau iblis itu memindahkan berkat kepada orang tua yang berhubungan dukun. Nah, begini, orang tua yang datang ke dukun ini ya dukun, ini orang tua datang. Ketika orang tua ini minta berkat, Bah, berikan aku berkat, aku mau kaya. Nah, pasti setan pasti tidak pernah yang namanya free begitu ya, harus ada imbalannya. Imbalannya harus ada imbalannya. Nah, contohnya, kalau misalnya orang tua tidak datang ke dukun, minta kekayaan, maka harta atau uang yang diambil itu, atau berkat yang diambil itu adalah berkat anaknya. Ngerti ya? Bapak misalnya datang ke dukun, maka anak saya itu yang seharusnya dapat berkat, itu dipindahkan ke saya. Maka anak saya akan menjalani hidupnya itu meralat ya. Ya begitulah, miskin, ralat gitu. Apa namanya? Ralat. Meralat apa namanya? Pokoknya dia akan miskin, dia akan tidak punya apa-apa, kekurangan terus menerus, kasihan. Itulah proses iblis bekerja. Dia hanya memindahkan berkat dari anak kita, bahkan cucu kita ke bagian kita. Itu makanya setiap keluarga 3 sampai 4 keturunan itu kena semua imbasnya. Itu makanya jangan pernah melakukan itu. Kalau orang tua kita pernah melakukan seperti itu, kita harus datang kepada Tuhan untuk memutus tali kutuk itu. Ya, untuk membahas hal ini panjang ya, nanti kita bahas lagi lah. Kita kembali ke topik kita. Nah, itulah seputar ya. Ini bisa akan tergenapi, ini bisa kita lakukan dalam keluarga kita semua, asalkan yang tadi Bapak bilang, ya, kutuk tadi atau ikatan kutuk itu harus dilepaskan. Maka semua dari mulai ini, toleransi sampai ke bawah itu akan tergenapi. Ini semua akan fatal, tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena memang sudah terikat kutuk. Tidak bisa, seperti apapun cara kita, tidak bisa. Kecuali kita minta Tuhan untuk berperan dalam keluarga. Segala kutuk keluarga diputuskan, maka semua ini akan bisa dilakukan dalam keluarga. Itu makanya tidak heran. Ya, keluarga yang meminta, ya keluarga yang meminta, misalkan dalam keluarganya semua perempuan, anaknya, kan? Terus lalu dia meminta ke suatu pohon, suatu batu besar atau ke dukun, Bah, aku pengen anak laki-laki nih, semua anakku perempuan. Nah, anak yang itu akan dia dapat laki-laki, tetapi sangat jahat sekali. Itu di kampung bapak saya temukan itu. Ya, ada satu pohon di kampung bapak begini. Ketika anak ini lahir, di situ juga dia menanam pohon. Jadi ketahuan berapa usia pohon itu, seusia dengan anak itu. Ini lahir di dalam pohon. Nah, jadi apapun anak ini minta, dia datang ke pohon. Nah, itu ya, dia datang ke pohon dan meminta sesuatu diberikan oleh pohon itu. Nah, ya, pohon sudah besar, seusia dengan anak itu. Ada di kampung saya, masih ada okultisme seperti itu. Itu makanya kalau orang seperti itu, dia akan terikat rohnya, bahkan keturunannya juga akan terikat oleh roh kegelapan. Makanya jangan main-main dengan kegelapan. Oke, kembali ke topik tadi ya. Semua ini bisa dilakukan asalkan kita sudah memutus rantai kutuk itu ya dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Ada doanya. Bapak akan sampaikan cara memutus roh kutuk. Ya, kita bisa sendiri kalau tidak dalam Tuhan. Tapi kalau kita merasa keimanan kita kurang, kita minta orang lain yang imannya lebih kepada Tuhan. Ya, ada caranya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi keluarga menurut iman Kristen. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Sampai di sini, yang tadi Bapak jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Nak? Ada yang mau ditanyakan anak-anak?
Enggak. Tidak ada? Enggak, Pak. Oke. Kita lanjut saja. Kita masuk ke fungsi keluarga menurut iman Kristian ya. Oke, pertama ini yang harapan Tuhan ya. Kalau kita membangun keluarga itu harapan Tuhan adalah teman sekerja Allah. Kita itu melihat teman sekerja Allah. Dalam artian apa? Apa itu maksudnya teman sekerja Allah ini? Ya, Adam Hawa itu dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan dari tanah di Taman Eden demi teman. Sebenarnya begini, saya mau menjelaskan dulu ya. Adam dan Hawa itu dibuat Tuhan untuk mengisi kekosongan. Saya sudah sampaikan beberapa mungkin di kelas ini ada 3 malaikat terbesar di sorga itu yang paling terbesar Lucifer yang diciptakan dengan api, itu makanya roh kegelapan itu berbentuk api ya, api. Pertama yang terbesar api, yang kedua itu yang di bawah adalah Mikael, yang ketiga Gabriel. Nah, Lucifer ini hanya dapat dikalahkan oleh Allah. Ya, Allah yang dapat mengalahkan dia. Lalu yang kedua, keroyokan. Nah, keroyokan antara Michael dan Gabriel, maka Lucifer akan kalah. Kalau hanya satu grup aja kalah ini. Nah, kalau hanya Gabriel saja melawan Lucifer, sikat itu Gabriel, kalah Gabriel. Tetapi kalau ada Gabriel dan Mikael melawan Lucifer, KO Lucifer. Makanya pada zaman Daniel, kalau Anda baca kitab Daniel itu, di mana Gabriel ini mau menyampaikan berita kepada Daniel, Nabi Daniel. Nah, ada Lucifer di situ, perang sama Daniel, sama Lucifer dengan Gabriel, perang. Woi, hampir kalah Gabriel. Datang Mikael datang dibabat Lucifer. Itu makanya disampaikanlah berita kepada Daniel. Itu makanya kalau baca Daniel itu tentang perkara-perkara yang masa depan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Daniel. Itu tentang eskatologi dalam bahasa teologinya ya, eskatologi tentang masa depan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Daniel. Itu aja. Manusia nggak bisa. Itu ya. Bapak mau sampaikan penting sekali nih. Soalnya gini, di dalam dunia kegelapan ada lima strukturnya. Yang paling besar adalah di atas, paling atas adalah pemerintah. Dipegang oleh siapa? Lucifer. Anda harus tahu ini, saya sampaikan dulu supaya Anda ngerti bagaimana struktur daripada kegelapan ini. Pertama yang adalah pemerintah namanya, yaitu adalah Lucifer. Bagian yang kedua, penguasa. Beda loh pemerintah. Penguasa pemerintah lebih tinggi pemerintah. Pemerintah berarti seluruh dunia pemerintahannya adalah Lucifer. Di bagian kedua adalah penguasa. Ini bukan seluruh dunia penguasanya, ya. Seperti di Indonesia, penguasanya adalah Nyi Roro Kidul. Itu penguasa di Indonesia. Siapapun dukun tidak akan mampu menaklukkan itu, karena penguasa adalah itu. Ya, penguasa itu di bagian apa? Dia di bagian benua. Benua dia pegang, penguasa. Lalu yang di bawahnya adalah jenderal. Bukan jenderal, apa namanya? Kalau bahasa dalam dunia apanya, namanya adalah gubernur. Lupa Bapak, apakah jenderal gubernur begitu ya? Antara itulah. Tetapi pemerintah, penguasa di bawahnya itu dia menguasai bagian pulau. Makanya kalau ada dapat ilmu kekebalan atau ilmu, kalau dia pindah ke pulau lain akan berkurang 95% kekuatannya. Karena dia megang hanya sebuah pulau. Misalnya Pulau Jawa, maka dia hanya kuat dan hebat di Pulau Jawa. Kalau dia ke Sumatera, turun ilmunya. Dia masih ada ilmu, tapi turun kadar ilmunya itu. Karena dia hanya memegang pulau. Di bawahnya adalah iblis. Penghulu itu bagian teritorialnya. Misalnya dia Denpasar ya. Denpasar, maka dia hanya menguasai di sana. Namanya penghulu. Berikutnya baru setan-setan. Seperti jin itu kecil itu paling bawah itu. Tetapi itu adalah semua setan atau iblis itu malaikat yang jatuh.
Oh, kok ada malaikat yang jatuh kayak pocong ya? Dia mengikuti wilayah daerah setempat dia bekerja. Saya sampaikan dulu ya. Jadi ada hubungan dengan keluarga nantinya ya, supaya tahu, orang tidak tahu lah. Jadi saya ada pocong, ada kuntilanak. Apakah seperti itu loh? Seperti itu malaikat? No, malaikat itu malaikat yang gagah perkasa, tetapi tidak jatuh dalam dosa. Gagah perkasa tingginya sampai 3 meter. Bapak tidak mengada-ngada. Ya, tinggi 1 meter dan dia punya kekuatan luar biasa. Tuh, kok ada pocong, ada kuntilanak, itu hanya gambarannya. Setan itu bisa menyerupai seperti apapun. Dia akan mengikuti tradisi dan lingkungan setempat. Sebenarnya itu adalah malaikat yang jatuh. Oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Itulah strukturnya. Jadi kalau orang sudah sampai ke ranah Lucifer, berarti dia pemerintah. Dia punya kekuatan yang total. Oke? Nah, oke, kita langsung aja deh. Nah, itu ya. Itu makanya Tuhan sudah mencari teman sekerjanya. Lalu dia menciptakan Adam dan Hawa untuk pengganti Lucifer. Manusia diciptakan ini adalah manusia untuk kesempurnaan, sama seperti Allah, imago Dei, sama seperti Allah. Ya, karena begini, pada waktu itu Lucifer itu sangat dekat dengan Tuhan. 85% dia tahu rahasia Tuhan. Dia itu diciptakan dengan api yang luar biasa, melebihi daripada malaikat yang lain. Dan dia dekat dengan Tuhan. Dan dia malaikat penyembahan. Itu makanya setiap okultisme itu menggunakan penyembahan. Ya apa? Alunan musik. Alunan musik. Ya, di surga juga ada musik, masih ada musik. Alunan musik, apapun itu, baik itu yang namanya hipnotis, menggunakan aliran nada, tangga nada. Ya, coba lihat saya. Itu kan? Coba. Itu digunakan oleh hipnotis. Coba lihat saya. Oke, begitu ya. Mengalunan musik, dari situlah masuk kepada saraf kita. Nantilah itu ya. Jadi pada intinya adalah untuk mengisi kekosongan itu Tuhan buat manusia sama seperti dia untuk memuji dia, menyembah dia. Begitu. Lalu iblis setan tidak tinggal diam. Dia hancurkan ciptaan Tuhan itu. Dia tidak mau disaingi. Itulah setan dari dulu. Lucifer, dia memakai hewan yang paling cerdik di zaman itu, yaitu ular. Itu makanya simbol ular itu adalah simbol iblis. Simbol ular itu simbol iblis. Di mana ada ular, woi, kalau ada mimpi datang ular, ngeri. Berarti iblis sudah masuk. Kalau kamu yakini mimpi itu akan jadi. Itu makanya kalau ada mimpi yang negatif, jangan diyakini. Wah! Begitu, jangan diyakini. Kalau ada orang hipnotis, langsung teriak, apa itu? Begitu. Artinya cuek, tidak akan kena. Sama sekali tidak akan kena. Atau kamu balik tepuk dia, tepuk lagi dia, itu kan netral kembali. Ada cara-caranya, ada cara-cara. Semua ada caranya. Semua kuasa gelap ada cara menaklukkannya. Oke, kembali ke topik. Nah, pada dasar itu dia ciptakan Adam dan Hawa untuk menjadi teman sekerjanya, tetapi memang kalah, dihancurkan oleh iblis. Tapi sekarang ini keluarga-keluarga yang Tuhan mau dalam dunia ini adalah menjadi teman sekerja Allah, dalam memuji Dia, dalam menyembah Dia, bahkan dalam memberikan contoh. Itu makanya orang tua kita itu adalah wakil Allah di bumi. Makanya kalau ada orang yang mengutuk orang tuanya, enggak mungkin bisa kena. Anak mengutuk orang tua enggak bisa kena, tapi orang tua mengutuk anak kena. Kenapa? Karena derajatnya lebih tinggi siapa? Mak mungkin anak mengutuk orang tua kena enggak. Tapi kalau anak mengutuk orang tua mengutuk anak pasti kena. Contohnya ya, ini contoh rakyat ya, cerita rakyat di Sumatera sana. Maling kundang ya. Orang tua mengutuk anak kena, pasti memang kena, enggak mungkin enggak kena. Ya, karena dia punya darah dan itu masih saudara. Kalau ada orang tua kalian mengutuk kalian bodoh begitu, bodoh pasti anak itu. Pasti bodoh. Itu makanya saya berdoa sama Tuhan, apabila ada orang tua aku pernah berkata begini, sebelumnya ada caranya, cara menyangkalnya ada. Ada doanya. Dalam tentunya semuanya
di dalam nama Yesus. Karena tidak ada nama yang paling besar diberikan oleh Bapa kepada manusia, ya, yaitu Allah sendiri, yaitu Yesus. Hanya dalam nama Yesus. Itu makanya dalam nama Yesus itu luar biasa. Dia sangat berkuasa. Ada cara menyangkalnya. Kalau ada orang tua kita pernah berkata seperti itu, bahkan guru kita pernah berkata seperti itu pasti kita kena. Tapi ada cara menyangkalnya. Ada doanya. Oke, berikutnya. Ya, teman itu yang menjadi Tuhan mau ya, teman sekerja Allah. Berikutnya, lembaga pendidikan utama dan pertama. Itu yang Tuhan mau. Dalam keluarga Kristen itu dia mau menjadi teman sekerjanya, menjadi mitranya, menjadi penyampai kabar baik, kasih kepada keluarga seperti bagian berikut tadi. Di sana orang tua harus menyampaikan cerita tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan menceritakan semua apa yang Tuhan sudah buat bagi keluarganya. Ceritakan kepada anak-anak. Kerohaniannya, spiritualnya harus diberikan. Lalu keluarga itu memang menjadi pendidikan utama dan pertama. Nah, kalau kita kembali kepada pendidikan ke Israel ya, atau di Yahudi sana, itu pendidikannya sangat baik sekali. Ada step-stepnya begitu ya, seperti SD, SMP, SMA. Nah, orang akan bisa kepada ranah imam itu apabila sudah mencapai usia 30 tahun. Itu harus pintar. Makanya mereka itu terus duduk, berdiri, berbaring. Itu harus diingat, dihafal itu. Hafal itu. Sampai katem, sampai kuasai semua. Nah, itulah ya. Tetapi kita kan, terlalu lembek. Maaf katanya, lembek sekali. Belajar malas. Itu makanya kita tinggal. Coba Anda amati ya. Penemu-penemu di dunia yang paling banyak dari mana? Bapak pernah survei, Bapak pernah lihat penemu-penemu di dunia ini yang paling banyak berkebangsaan Yahudi, Israel, dan Yunani dan sebagainya, ya. Yahudi itu banyak sekali, bahkan Albert Einstein itu berkebangsaan Yahudi. Ya semualah banyak penemu-penemu. Kenapa? Karena memang diberikan hikmat itu kepada bangsa itu, memang itu bangsa pilihan. Jadi jangan kita pintar sekali. Dia memang bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan. Kita juga bisa ke sana asal kita mau belajar sungguh-sungguh meminta hikmat kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Tapi kalau kita mau sama dengan mereka, ya nggak bisa. Memang mereka pada pilihan kita ini bangsa bangsa kafir ya. Kalau dalam kekristenan kita ini bangsa kafir yang dilayakkan, yang dipilih menjadi bangsa pilihan dalam roh begitu ya. Oke, di sana dalam pendidikan itu dari lembaga pendidikan utama dan pertama. Di mana dalam keluarga Yahudi itu memang di sana lembaga utama dididik dulu. Sebelum masuk ke ranah sinagoge ya, untuk diajar oleh imam-imam di sana. Seperti tahu ya kalian ya, ingat cerita Samuel yang pada waktu kecil, Hana dan Elkana melahirkan anak namanya Samuel pada usia 20 tahun, dia lalu diberikan kepada Imam Eli untuk dibesarkan di sinagoge atau bait Allah. Nah itu dia dibesarkan, dididik. Sehingga Samuel menjadi nabi, menjadi imam yang mengurapi raja-raja. Nah itulah prosesi di mana orang tua itu memberikan anaknya kepada Tuhan. Dia dari rumah, dari kecil sudah dididik. Oke, karena mereka tahu bahwa lembaga pendidikan utama adalah di rumah. Sana yang perdana, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya apabila orang tua terlalu sibuk, maka dia memberikan kepada sekolah. Tapi yang utama adalah rumah. Oke, lanjut ya. Wadah kepada semua anggota keluarga. Itulah fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada tempat. Tempat apa? Kalian nanti bisa baca di PPT saya. Tempat di mana kita bernaungan yang kudus, menerima afeksi, menerima sosialisasi, dan banyak yang tadi fungsi-fungsi tadi. Di sana wadahnya, di sana kita menerima semua. Lalu kita akan mengimpartasikan, mengaplikasikan keluar dari rumah. Bahkan kita membangun keluarga berikutnya mengikuti cara yang pertama, yaitu orang tua kita. Di atas, maka kita pasti akan mengikuti cara itu. Ya.
Kalau Anda belajar banyak tentang keluarga, pasti mungkin berbeda dengan keluarga orang tua Anda sebelumnya. Didiklah dengan cara yang baik. Oke. Sampai di sini ada mau yang mau bertanya tentang fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Ada yang mau tanyakan mungkin tentang apa tadi yang kita bahas tadi tentang Lucifer tadi itu. Saya kupas tuntas itu. Bapak pelajari itu soalnya. Ada? Oke, ada. Kita bahas dulu berikutnya. Nah, berikutnya ini dia peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ada 5 perannya. Ya, peran Allah dalam kehidupan keluarga dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Manusia diciptakan berbeda tapi satu kesatuan. Nah, Bapak tidak akan bacakan, tapi di dalam ayat itu memang dari dulunya Tuhan sudah tetapkan memangnya. Tuhan tidak mau ada keluarga yang hancur. Tuhan tidak mau ada keluarga yang broken. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan pada dasarnya indah dan semuanya mendatangkan kebaikan. Aku tahu rancangan-rancangan aku tentang kamu. Tuhan merancangkan yang baik, tetapi kita yang memilih yang nggak baik. Karena dosa itu lagi-lagi masuk dari hak bebas. Tuhan berikan kebebasan kepada kita. Jadi kalau kita salah melakukan kebebasan itu, maka hancurlah hidup kita. Kalau kita bertobat, kita akan kembali ke jalan Tuhan. Kita akan bisa kembali kepada rencana semula. Tetapi sungguh sangat lama waktunya. Terlalu lama kita menyimpang. Kalau kita kembali, itu butuh lagi waktu untuk prosesnya. Makanya kalau selama hidup beri yang terbaik. Oke, ini peran keluarga ya dalam keluarga itu pertama di dalam ayat ini tadi ya Bapak kupas ayat 21-5 di mana Tuhan menetapkan dalam keluarga itu ada 2 jenis kelamin yang berbeda pastinya ya, laki-laki dan perempuan. Itu yang Tuhan sudah tetapkan 2 jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa yang Bapak sebutkan di minggu yang lalu. Yang kedua, menjadi persekutuan yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Menjadi persekutuan yang luar biasa. Tidak hanya semata-mata membuat atau melahirkan anak, tapi persekutuan itu harus luar biasa. Untuk apa? Mengalahkan tadi, Lucifer tadi. Ingat, Lucifer ini terus mencari titik celah untuk masuk dalam keluarga, untuk memecahkan kepala keluarga. Karena dia tidak mau digantikan posisinya. Tuhan mau menjadi persekutuan yang luar biasa. Ingat ya, keluargamu tidak akan mungkin bisa disantet. Santet itu adalah ilmu paling atas. Santet. Ya, kalau hipnotis itu masih di bawah. Ya, santet, pelet, itu di atas santet ini, paling atas. Keluargamu tidak akan mungkin bisa kena. Seperti apapun tingkat dewanya, ilmunya, Lucifer sekalipun nggak mungkin bisa kena kalau ada persekutuan yang luar biasa. Artinya apa? Kalau ada cinta, kasih. Itu makanya Tuhan katakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih tinggi dari di atas segala adalah kasih. Kalau ada kasih dalam keluarga, ilmu sebesar apapun nggak akan mungkin jebol. Tetapi kalau keluarga itu terus cecok, broken, dan sebagainya, gampang sekali kena. Dukun yang tingkat apa namanya, tingkat paling bawah, kopral ya, sersan begitu, yang share santet kena. Meskipun dukun itu sersan apa, kopral begitu ya, tamtama begitu kalau di kepolisian. Tingkat rendah kena. Karena apa? Karena broken. Karena panas, hawa panas itu. Ya. Ingat, yang kedua, kalau ada orang mau mensantet keluarga kalian, hidupkan lampu saja. Lampu hidupkan. Terang buat dalam rumah. Itu akan sulit bagi mereka. Karena mereka, ingat ya, kalau di sini pagi, di dunia kegelapan itu gelap. Ya, itu makanya roh jahat itu bekerja pada waktu situasi kita malam. Ya, kalau kita malam di dunia, maka dalam dunia roh itu
siang begitu ya. Itu makanya mereka bekerja di waktu kita malam. Ya, kalau nggak mungkin kita waktu siang begini mereka bekerja, nggak bisa. Mereka istirahat, mereka juga capek. Oke ya, jadi di dalam persekutuan yang luar biasa itu tidak akan mungkin bisa. Bapak sampaikan ini supaya kalian mengerti. Dalam keluarga anak bangun dalam cinta kasih, keluarga yang dibangun dalam cinta kasih dan kerukunan tidak akan bisa disantet atau diguna-guna sebagainya karena cinta kasih. Keluarga apapun itu ya, meskipun keluarga itu bukan dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada cinta kasih di dalamnya tidak bisa. Kalau ada semuanya senang tidak bisa. Apalagi kalau dalam keluarga yang sukanya marah-marah, awalnya nggak enak dalam keluarga itu gampang kena, gampang. Ya, tapi kalau dia di dalam Tuhan pun ya ini orang Kristen pun kalau dalam keluarganya itu cecok, kena, santet, kena. Yaitu makanya hanya dalam cinta kasih lah sulit untuk kena. Oke, berikutnya. Saling membutuhkan. Ya, ini yang Tuhan mau. Di dalam membangun keluarga itu mereka saling membutuhkan. Ya, membutuhkan berarti si A butuh si B butuh si A begitu ya. Tidak hanya si A aja, aku butuh kamu untuk dukung aku terus begitu ya. Hakku gitu ya. Tetapi si perempuan ini tidak pernah dia butuh sesuatu tidak pernah disokong, tidak pernah dicukupi. Nggak bisa, harus saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Biar saling membangun. Oke, yang kedua, yang berikutnya saling mendukung. Di sana katakan sepadan ya, kalau Anda baca nanti ada kata sepadan. Sepadan itu saling membutuhkan, saling mendukung dan saling melengkapi. Itu yang Tuhan mau, ya. Oke. Berikutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang yang tadi, tentang keluarga sebelumnya tadi saya jelaskan. Bahkan tentang apa itu santet itu. Tidak ada? Oke. Tidak ada, Mister, cukup. Oke. Bapak lanjut ya. Oke, ini lanjutannya ya. Peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dalam Kejadian 2 ayat 24 itu adalah tulang rusuk. Ya, jadi manusia itu diciptakan dari tulang rusuk. Wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jadi memang artinya tulang rusuk berarti wanita itu untuk ada di dekat dengan dia. Kalau kalian bayangkan ya, analogikan tulang rusuk berarti dia di samping begitu. Di samping kita, di hati kita, di jantung kita begitu ya. Oke. Misalnya Tuhan mau adalah dalam keluarga itu meninggalkan ayah dan ibunya. Itu memang Tuhan sudah merencanakan. Nanti kalau orang tua itu punya anak, anak itu mau menikah, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Nah, harus meninggalkan. Ini firman Tuhan. Kenapa? Karena dia mau membangun bahtera keluarga baru. Dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Tidak boleh tinggal bersama ayah dan ibunya. Terus tinggal. Maka bisa saja itu akan merusak keluarga yang baru saja membangun itu. Kenapa? Karena ayah, karena ibu mungkin terlalu mencampuri. Ya, terlalu mencampuri itu sulit itu. Ayah ini kalau mencampuri keluarga yang muda ini bisa lama hancur. Ya, capek. Makanya Tuhan mau meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya apa? Tanggung jawab. Mereka tanggung jawab. Mereka memutuskan menikah. Ya, orang tua sebagai orang tua dia harus melepaskan dan mencukupi. Dalam artian ya, ini rumah memang kalau disiapkan ini rumah untuk kalian, ya bagus. Kalau nggak ada ya laki-laki harus disiapkan. Kalau sang ayah punya misalnya harta ya siapkan rumah untuk dia. Itu tanggung jawab ayah. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa juga ya harus disiapkan anaknya untuk bisa dilepas. Jangan sampai ketika dilepas anak itu semau-maunya aja bahkan hancur. Jangan. Orang tua hanya menolong tapi tidak mencampuri. Menolong apa yang harus bisa dibantu.
ya, membina begitu, jangan mencampuri terlalu dalam. Oke, lepaskan anak agar dia bertanggung jawab, itu artinya ya. Berikutnya dalam Kejadian 2 ayat 24 itu artinya Tuhan mau kita bersatu dengan suami dan istri. Bersatu suami istri itu artinya tidak mengenal perceraian. Itu artinya itu yang dimaksudkan. Bersatu dengan suami dan istri. Oke, kayaknya Bapak baca dulu ya, supaya kita mengerti apa isi ayatnya. Dalam Kejadian 2 ayat 4, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan akan lakukan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah ini dia. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini maksudnya. Meninggalkan berarti tanggung jawab, bersatu artinya tidak mengenal perceraian. Itu makanya di dalam kekristenan tidak ada cerai. Tidak mengenal perceraian. Ya, tidak mengenal. Pada mulanya tidak ada perceraian antara suami istri pada mulanya. Oke, dan seterusnya juga begitu. Tidak ada perceraian. Kalau sampai ke ranah perceraian, Tuhan sedih. Ya. Kenapa bisa begitu? Berarti kalau ada perceraian, Tuhan sedih. Siapa yang senang? Iblis. Yeay, cerai. Yeay, senang dia. Iblis, Lucifer. Lucifer itu dalam dunia kegelapan. Ketawa dia. Cerai, hancurkan lagi. Ayo kita cari lagi keluarga yang kita bisa ceraikan. Ayo cari, begitu. Iblis senang. Ya, sekalipun iblis mungkin tidak campur di dalamnya ya. Mungkin kita sudah menuduh iblis nih. Mungkin iblis nggak campur di dalamnya. Tetapi keluarga itu mungkin memilih untuk bercerai. Tapi iblis senang. Tetap. Oke, berikutnya yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Nah, ini dia, tidak ada orang ketiga. Ya. Keduanya menjadi satu daging artinya tidak ada orang ketiga. Tidak ada yang ya, sembunyi-sembunyi begitu ya. Istrinya di rumah, pengen nih, cari yang lain, orang ketiga. Tidak ada. Oke, ini yang Tuhan kehendaki. Pertama, tanggung jawab. Yang kedua, tidak mengenal perceraian. Yang ketiga, tidak ada orang ketiga dalam pernikahan. Tidak membuka cabang. Laki-laki yang sudah kaya mungkin sudah punya uang, tidak membuka cabang, tidak membuka mencari yang lain. Karena dalam Kejadian 2:24 ini Tuhan tetapkan seperti itu adanya. Itu yang harus kita tahu ya. Kalau kalian membangun keluarga, ingat pesan ini, ingat ayat ini. Tanggung jawab, tidak mengenal perceraian, tidak ada orang ketiga. Oke. Nah, sampai sini terlebih dahulu. Ada mau yang bertanya? Ada yang mau bertanya ini? Gak ada. Gak ada. Bapak sih berharap kalian bertanya ini. Sudah masuk ke semua, ada sesuatu yang mau tanya. Aku mau tanya tentang bagaimana keluarga begini. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Megan mungkin? Enggak, Pak. Saya juga bingung nanya apa. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain ada? Oke. Jadi pada intinya, pada dasarnya Tuhan itu merencanakan keluarga yang sangat baik ya. Untuk mengganti ya, ingat ya, untuk mengganti posisi tadi yang Lucifer itu. Jadi semuanya Tuhan mau indah semuanya. Ya, rancangan Tuhan itu indah. Tapi kan manusia kadang-kadang memakai pikiran Lucifer. Ya, aku mau jalan sendiri nih, aku udah kaya nih. Memakai cara mereka, cara kerja mereka. Bahkan mereka berhubungan dengan Lucifer. Menuhankan Lucifer. Tuhan sedih. Orang yang suka menuhankan Lucifer, matinya yaitu Lucifer. Orang yang menuhankan Tuhan, matinya yaitu Tuhan. Begitu aja hidup ini. Itu makanya keputusan pilihan kita selama hidup itu yang menentukan kemana kita perginya. Orang yang berhubungan dengan begitu, yang kegelapan, ya pergi ke kegelapan. Ya, siapapun manusia di dunia ini,
Saya mau sampaikan, siapapun manusia di dunia ini, kita harus mencari Tuhan. Ya, ada yang mengatakan tidak ada Tuhan, woi oke. Tapi pada dasarnya dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Baik, mungkin kita nggak percaya, tidak percaya. Seperti Bapak alami dulu waktu masa kuliah nih. Bapak sharing sedikit, cerita sedikit ya. Pada waktu kuliah itu memang kita mahasiswa ini beda-beda prinsip, beda-beda konsep, berbeda artinya pandangan itu beda-beda. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B begitu ya. Tapi dosen saya bilang begini, sekalipun kalian nggak percaya A, ya si A nggak percaya yang B, si B yang nggak percaya si A begitu, pada dasarnya kalian nanti kembali ke sana semua, gitu ya. Itu kami bahas tentang dulu itu masalah rapture, pengangkatannya. Kapan pengangkatan? Ada yang mengatakan tidak ada itu Pak, gitu ya. Meskipun kamu nggak percaya, itu pasti akan terjadi. Itu oh iya gitu ya. Artinya ya yang nggak percaya pun kemudian hari akan tahu. Ya, kemudian hari akan tahu di kekekalan. Itu makanya di dalam keluarga kita, yang apa yang kita bangun di sini itu akan terikat di surga. Itu makanya apapun yang kita ikat di sini, di dunia ini, kalau kita ikat dengan Tuhan, maka kita akan terikat dengan Tuhan. Kalau kita ikat dengan iblis, maka kita akan ikat dengan iblis. Itu maksudnya. Kalau kita lepas pengampunan, di sana juga ada, dilepaskan semua. Jadi di dunia inilah yang menentukan. Kalau kita membangun keluarga yang rukun di dunia dan baik, maka di surga juga akan kita temukan keluarga seperti itu. Nah, dosen saya pernah bilang begini, keluarga yang kamu bangun di dunia ini, engkau akan temukan lagi di sana. Keluarga, di sana kita hidup dengan keluarga kerajaan Allah. Dan kita akan melihat ayah, ibu, dan anak di sana. Tapi memang tidak ada yang namanya makan minum, bahkan hubungan seks. Tidak ada di sana. Di surga. Ya, beda situasinya. Makan minum tidak ada. Nangis tidak ada. Ya, seks juga tidak ada. Ya, di surga nanti tidak ada seperti itu. Adanya apa? Sukacita dan pujian penyembahan buat Tuhan. Nah, itu makanya pujian ini, ibadah ini kekal adanya, kata Tuhan. Kekal adanya. Dan di bumi kamu harus ibadah, itu akan kekal adanya. Di sana juga pasti ibadah. Memuji, di bumi memuji, di sana juga kekal adanya. Nah, tetapi pujian itu tadi, ingat liriknya, kemana ranahnya itu, arahnya kemana. Ada pujian untuk iblis, ada pujian untuk Tuhan, ada pujian itu makanya lewat nyanyian lah iblis berkuasa juga. Karena Lucifer itu memang penyembah memang, itu makanya kalau ada nyanyian yang kok aneh lagunya tapi kok bisa viral ya, itu iblis. Kuasa iblis berkuasa. Apabila seorang penyanyi itu sudah melakukan bersama dengan iblis, dia cepat naik. Memang Lucifer memang di situ cara kerjanya, dia dalam pujian. Demikian juga kita jangan kalah memuji Tuhan. Oke. Ini mungkin yang Bapak sampaikan. Pertemuan kita hanya bahas sampai ini aja ya. Sampai bagian ini peran Allah. Nanti berikutnya pernikahan di Kana ini akan kita bahas. Oke, saya bahas dulu cepat ya, dengan cepat nih, karena ada ini pertanyaan buat kita nanti. Peran Allah dalam kehidupan keluarga ini ya, peran Allah ya. Dengan cepat Bapak sampaikan pernikahan di Kana. Di mana di dalam pernikahan yang kita mau bangun Tuhan berperan. Kita tahu cerita pernikahan di Kana itu di mana waktu itu situasi minuman atau jamuan habis. Ya, anggur begitu ya, anggur yang bukan memabukkan, tapi anggur memang disajikan atau dijamukan kepada undangan itu untuk menghargai pernikahan atau menghargai mempelai yang sedang memberikan. Maka orang yang meminum anggur itu, bagus, mantap sekali ya. Mereka menjamu kita dengan luar biasa untuk pujian bagi mereka. Nah, jadi begini, di mana Tuhan di sana sangat berperan, sangat mendukung keluarga itu. Ingat ya, keluarga yang mau dibangun pasti Tuhan dukung. Apalagi keluarga itu melibatkan Tuhan. Di mana pernikahan di Kana ini mengundang Maria, mengundang Yesus. Demikian juga kita. Kita harus mengundang Yesus di dalam keluarga kita. Maka dia akan berperan
dengan luar biasa. Saat itu percakapannya Maria dan Yesus, apa dikatakan Maria? Yesus lakukan untuk keluarga ini. Begitulah ya. Lalu Yesus bilang, waktuku belum tiba, Ibu. Lakukan. Nah, dia melakukan sesuatu keajaiban. Itu adalah mujizat pertama di dalam keluarga. Itu makanya di dalam keluarga itu pasti ada mujizat Tuhan berikan. Karena mujizat pertama yang Tuhan buat adalah keluarga. Makanya keluarga pasti Tuhan jaga. Berikutnya, Kristus sebagai kepala dalam keluarga. Nah, itu makanya dalam keluarga itu kepala adalah Kristus. Kalau kepalanya ayah, bisa dihancurkan iblis. Bah, begitu. Kalau kepalanya Yesus, bagaimana Lucifer mau patahkan kepalanya? Nggak bisa. Lucifer hanya dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan keroyokan Mikael dan Gabriel. Kalau hanya Mikael saja, ya imbang lah ya, imbang. Jadi itu ya. Oke, kembali ke topik. Jadi kepalanya itu harus Kristus supaya tidak diruntuhkan oleh iblis Lucifer itu. Oke, berikut dengan cepat. Keluarga Kristiani jemaat perdana. Nah ini dia. Jadi di mana mereka selalu mencari mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Oke, sekarang rumahku tempat ibadah ya. Kenapa rumah kita itu harus ada mesbah doa? Kepada keluarga itu akan Tuhan curahkan berkat. Nanti kita bahas kemudian harinya. Di mana ada cerita di dalam perjanjian lama, ada keluarga yang namanya Obed Edom. Obed Edom ini adalah keluarga pada waktu itu perjalanan Raja Israel yaitu Daud membawa apa itu ya? Tabut perjanjian Allah. Dia mau membawa ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu ada beberapa kecelakaan. Ada imam memegang tabut itu, imam itu harus mati seketika. Banyak sekali korban. Ya, imam itu jatuh ya, mungkin jatuh begitu dan memegang menahan tabut. Imam yang jatuh itu harus mati. Wah, banyak kali korban pada saat itu, pada saat membawa tabut perjanjian Allah itu. Akhirnya karena saking jauhnya perjalanan, disinggahkanlah tabut perjanjian Allah itu di rumah Obed Edom, dan Obed Edom pada saat itu mulai diberkati Tuhan, baik secara finansial, ekonominya, semua diberkati Tuhan. Karena apa? Karena bait Allah ada di sana, tabut perjanjian Allah ada di sana. Artinya yang zaman sekarang ada namanya mesbah doa. Kalaupun keluarga kalian nanti kalian bangun, usahakanlah ada ruang khusus untuk berdoa. Ya, Bapak pernah menonton film nih, War Room, gitu pas saya temanya War Room kayak gitu. Itu ada satu rumah yang dijadikan tempat doa, khusus berdoa. Doa peperangan di sana. Dia berdoa buat keluarganya, suami istri terus berdoa. Sehingga orang yang masuk ke ruangan itu merasa apa ya, ada atmosfer yang berbeda. Sejuk sekali di ruangan ini. Saya menonton film itu, hebat sekali. Dia sutradara itu bagus sekali, buat bagus. Makanya ada mesbah doa, ada ruang khusus untuk berdoa. Disitulah akan Tuhan bertahta. Dan di tempat ruang khusus itu Tuhan bertahta, maka semuanya akan merasakan dampak. Nah itu ya, jadi kan rumah kita dari mesbah doa. Nah ini dia, keluarga Kristiani jemaat perdana juga begitu. Mereka menunjukkan, oke rumahku, yo, jadikan tempat doa, rumahnya bergilir memang. Nah, baik dilakukan itu. Oke, mungkin ini saja yang Bapak bisa sampaikan tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nanti kita akan kupas lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, apakah ada yang mau bertanya seputar penjelasan materi sebelumnya? Tidak ada? Minggu depan kita akan membahas Allah dan keluargaku. Peran Allah dalam keluarga sudah kita kupas ya. Minggu depannya Allah dan keluargaku kita akan kupas tuntas. Nah, sebelumnya mengakhiri ada pertanyaan buat kita nih.
Mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Mengapa Tuhan sangat mengasihi keluarga? Mengapa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala? Nah, itu Anda gimana ya? Kita diskusi aja lah ya. Mengapa kita diskusi aja deh, nggak usah bikin ini. Diskusi aja, singkat. Oke, siapa yang bisa menjawab nih? Yuk, bantu dia menjawab. Mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Megan, silakan. Ayo, tiga ini kita diskusikan. Ada Megan? Kenapa Pak? Kenapa? Oke, coba dulu berikan pendapatnya Megan. Oke, mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Kata sangat membutuhkan Tuhan. Ini pendapat saya aja kan ya? Iya, oke, pendapat. Yang lain nanti ikut oleh juga. Oke, silakan Megan pertama. Karena dalam satu keluarga tentunya nggak akan ada kedamaian gitu loh dalam keluarganya. Pasti satu keluarga itu akan susah untuk bisa saling ngerti, saling menerima. Karena contohnya nggak ada mesbah keluarga dan nggak bisa saling sharing gitu. Dan ya kalau misalnya satu keluarga ini nggak berpegang pada Tuhan gitu kan, khususnya untuk kayak orang tua gitu. Kalau misalnya orang tuanya aja nggak berpegang pada Tuhan, artinya dia berpegang pada siapa. Manusia kan nggak sempurna. Kalau misalnya gitu, pasti ada aja saat-saat dimana awalnya ya bahagia-bahagia aja gitu satu keluarga. Tapi ketika ada kayak satu cobaan dari iblis gitu atau gimana, Tuhan gitu. Ya, jadi sangat membutuhkan menurut saya gitu, Mister. Oke, terima kasih Megan. Bulan untuk yang kedua. Mengapa Tuhan sangat mengasihi keluarga? Yuk, Bulan. Mengapa Tuhan? Tadi kan keluarga sangat membutuhkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sangat mengasihi keluarga. Memang begitu ya. Coba jelaskan. Tapi menurut pendapat saya nggak apa-apa kan? Ya, menurut pendapat aja. Mengapa yang kedua nih? Mengapa Tuhan sangat mengasihi? Karena gini ya, menurut saya ya Pak ya, kok di keluarga tuh kan ada orang tua dan anak. Nah, Tuhan tuh sangat mengasihi keluarga tuh kenapa? Karena di sana tuh lingkungan terkecil gitu loh bagi anak gitu loh. Jadi di sana tuh istilahnya kita dikembangkan karakternya terlebih dahulu gitu loh. Nah, juga sebagai tempat yang teraman juga Pak untuk apa ya, dari berbagai situasi itu loh, sebagai ya tempat kita berlindung lah dari segalanya. Karena di sana kita kok di keluarga tuh kan merasa aman. Jadi Tuhan tuh mengasihi keluarga kita karena di sana tuh kayak tempat yang aman gitu loh Pak, sebagai kita berlindung dari apapun. Ya menurut saya Pak ya, kurang lebih gitu. Oke, Pak Tampung. Berikutnya Lili, ada Lili? Pak. Oke, Lili yang ketiga. Coba ada pendapat. Bagaimana pendapat Lili? Mengapa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala? Karena Tuhan adalah contoh kita. Satu, oke. Apa lagi? Itu aja Lili? Iya, itu aja. Oke. Yang lain boleh? Siapa saja boleh ya? Eva. Eva Kristi. Eva, ada? Bentar, Mister, lagi di toilet. Oke, ganti dulu. Kevin, ada Kevin? Kevin?
Halo Kevin. Kevin? Lah, mana Kevin ini? Oke, Tristan. Tristan ada? Tristan? Wah, mana dia ini? Ada nggak ini? Tristan, halo Tristan. Oke, Bapak kayaknya Jenis. Jenis, coba Ya, Pak. diberikan dulu penjelasan. Ini pertanyaannya apa? Yang ketiga aja. Mengapa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai kepala? Pendapatnya aja. Karena Tuhan, ya karena ini, Pak. Ya. Kayak Tuhan tuh adalah kepala dari segala yang ada, asik. Oke, di kepala. Terus kenapa keluarga itu harus menjadikan dia? Bukan Karena orang tua, bukan Tuhan ayah. adalah yang patut dicontoh. Dan kita nggak bisa hidup tanpa dia, asik. Ada lagi? Udah. Oke. Nah, Bapak simpulkan semua ya. Semua yang disampaikan itu tidak ada salah. Semuanya bagus. Mengapa keluarga sangat membutuhkan Tuhan? Bapak sudah sampaikan tadi. Keluarga tanpa Tuhan itu seperti yang nomor 3. Keluarga tanpa Tuhan itu akan pincang begitu ya. Tidak bisa jalan sendiri. Seperti bahtera, kalian tahu bahtera atau kapal tanpa nahkoda yang handal itu akan digoncang-goncang itu ya. Goncang itu mungkin goncangan badai atau masalah hidup atau mungkin ada terpaan angin ya berupa iblis dan sebagainya. Kita nggak tahu badai itu banyak gelombangnya, anginnya, dan bahkan panas dan sebagainya. Nah, yang kita nggak duga. Jadi kita butuh nahkoda yang handal. Ya, itu harus ya. Jadikan Tuhan sebagai kepala, menjadikan keluarga membutuhkan Tuhan karena itu tadi. Kita sedang dalam bahtera ini. Ya, bahkan kita bangun. Jadi kita butuh nahkoda, butuh Tuhan di dalamnya agar bisa membawa keluarga ini kepada jalan yang benar. Nah, mengapa Tuhan sangat mengasihi keluarga? Idenya dari Tuhan, maka Tuhan pada dasarnya sudah memberkati dan mengasihinya. Makanya dia sangat mengasihi keluarga kita. Bahkan keluarga hancur pun dia sangat mengasihi. Bahkan dia mencari keluarga itu. Oke, bahkan keluarga itu hancur. Tuhan menunggu di depan pintu. Dia mengetuk pintu agar pintu dibukakan, dia masuk menjadi kepala. Nah itu ya, makanya buka pintu kita untuk Tuhan agar dia menjadi kepala di dalamnya. Terus di rumah kita dipajang besar-besar. Keluarga dan kepala rumah tangga ini adalah Tuhan, begitu. Di depan dimanapun itu, kepala rumah tangga Tuhan. Setiap itu, oh Tuhan kepalanya, oh Tuhan, tolong. Nah, begitu. Ayah dan ibu tunduk di hadapan Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Maka pasti keluarga itu romantis. Jangan juga hanya pajangan saja. Kepala rumah tangga ini Tuhan begitu saja. Tapi tidak ada praktek. Ya sulit juga. Tulisan itu tidak akan bermanfaat. Oke, sebagai pengingat saja. Agar orang tua itu tahu. Oh iya. Kepala rumah tangga ini adalah Tuhan. Gitu. Ya. Mungkin ini dia Bapak sampaikan. Kita akan bertemu di minggu-minggu berikutnya. Tidak ada tugas. Oke, buka semua videonya. Buka videonya Bapak mau lihat. Ngecek. Sekretaris yang membantu Bapak, bantu Bapak. Ini saya tadi kok ngecek Bapak panggil-panggil nama itu enggak muncul-muncul tuh. Tolongnya sekretaris yang dari Bapak minta untuk lihat-lihat gini. Oke. Buka dulu videonya biar langsung kita selesai. Kita mulai dengan doa, kita mengakhiri dengan doa. Alexander David, buka videonya. Matthew, Tristan, Kevin, Yoni. Halo Yoni. Mikaela, mana Mikaela? Loh. Oke, kita tunggu dulu. Sampai semua buka dulu. Kalau tidak ada buka berarti perlu dicurigai. Ya, perlu dicurigai.
Ya, berarti bukan kita menuduh dan kita tidak percaya. Tunggu ya. Pak, tunggu Pak. Ya. Tidak. Patut diduga begitu. Oke, kita mau berdoa ya. Sekretaris, bantu Bapak untuk mengecek lagi. Kita berdoa, kita akan selesai pertemuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mengakhiri kelas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, tetap memberikan hikmat dan wisdom kepada kami, sehingga kami kelak nanti memasuki keluarga atau membangun keluarga, kami membangun keluarga seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam pelajaran berikutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang, selamat pagi. God bless you. Boleh meninggalkan meeting kita pada pagi hari ini.